Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menerima 12 undangan. Di antaranya, ia perlu mengunjungi kepala istana Yuan Xiang secara langsung. 11 lainnya semuanya adalah tetua. Sebagian besar tidak sekuat Lo Feng yang mengirimkan kartu kunjungan mereka terlebih dahulu dan kemudian datang mengunjunginya satu demi satu. Saudara Lo Feng dengan mudah mengalahkan tetua Tianhe dalam pertempuran, benar-benar membuat namanya terkenal di kota Yulan, kata seorang pria berjubah ungu sambil tertawa. Wakil ketua Aula Sujiu, silahkan duduk. Lo Feng sudah menyiapkan beberapa buah dan anggur. Kedua belah pihak duduk. Saya bergabung dengan Aula Qinbao atas undangan saudara Qinbao, desa pria berjubah ungu itu. Dalam sekejap mata, sudah ratusan juta zaman. Aula Qinbao memang cukup terkenal di kalangan pedagang di kota Yulan. Lo Feng mengangguk memuji mengenai kualitas harta karun rahasia senjata yang mereka jual. Seharusnya mereka berada di peringkat 3 teratas di kota Yulan. Lo Feng baru saja mengatakan sesuatu yang baik. Kenyataannya, Aula Qinbao nyaris menduduki peringkat ketiga dalam industri harta karun rahasia senjata yang ada di kota Yulan. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, kata pria berjubah ungu itu. Di kota Yulan, Master Gaitao memimpin industri harta karun rahasia senjata ini. Dengan entitas tunggalnya menguasai lebih dari 50% pasar, para pedagang lain kesulitan bertahan hidup. Kekuatan inti Aula Qinbao terletak pada penguasaan mereka dalam pemurnian artefak oleh Master Aula Seribu Harta yang dengan sepenuh hati mendedikasikan dirinya pada pemurnian artefak dan tidak mau terganggu oleh hal-hal sepele. Wakil Master Aula, Sujiu, bertanggung jawab atas penjualan dan banyak hal lainnya. Dalam industri harta karun rahasia senjata, keamanan sangatlah penting, kalau pria berjubah ungu itu. Lagi pula, seiring bertambahnya jumlah harta karun rahasia senjata, nilainya pun menjadi sangat tinggi, baik itu para kultivator maupun makhluk primordial tingkat rendah yang menyusup. Mereka selalu berpikir untuk merebutnya. Lo Feng mengangguk. Bagi pedagang besar kelas atas seperti mereka, dirampok sekali saja bisa berarti kerugian yang dihitung dalam miliaran kristal primordial. Bagi orang seperti Master Aula Seribu Harta, itu akan sangat menyakitkan. Harta karun rahasia yang berharga bisa bernilai puluhan juta kristal primordial. 100 saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar, kata Lo Feng penuh perasaan. Dalam sebuah pencurian jutaan tahun yang lalu, kami kehilangan lebih dari 20 miliar kristal primordial, kata pria berjubah ungu itu sambil mengejek diri sendiri. Insiden itu hampir menyapu bersih semua harta karun rahasia senjata yang kami pajang di depan umum, melukai kami dengan parah, dan bahkan hingga hari ini kami belum dapat memastikan identitas asli para perampok itu. Di kota Yulan, serangan sesungguhnya memang menargetkan pedagang besar. Dengan aku dan saudara Qinbao di Aula Qinbao, ditambah 2 tetua dan dukungan formasi kami tetap dirampok, bahkan tak mampu memastikan identitas lawan. Sebenarnya, dari aspek lain dapat disimpulkan bahwa para perampok itu pastilah beberapa makhluk yang berada di peringkat 20 teratas di kota ini. Hanya kekuatan yang luar biasa yang dapat mencapai hal ini. Karena itulah kami datang mengundangmu, saudara Lo Feng. Saudara Lo Feng, kau bisa dengan mudah mengalahkan tetua Tianhe. Dari segi kekuatan, kau pasti termasuk di antara 100 teratas di kota Yulan. Dengan aku dan saudara Qinbao yang bergabung, ditambah formasi pertahanan Aula Qinbao, tak seorang pun di kota Yulan yang bisa berpikir untuk menyerang kami, kecuali 3 kepala istana bergerak.
Kekuatan yang ditunjukkan Lo Feng memang jauh melampaui tetua biasa. Selama kau bergabung dengan Aula Qinbao kami, kau secara alami akan menjadi wakil kepala aula dengan status yang setara denganku dan saudara Qinbao, kata pria berjubah ungu itu. Dan setiap zaman kami dapat memberimu 10.000 kristal primordial. 10.000 kristal primordial setiap zaman yang jika berlangsung selama banyak zaman akan berjumlah 1 miliar kristal primordial. Ini juga merupakan pendapatan yang cukup normal bagi mereka yang berada di tingkat tetua. Mereka tidak perlu pergi keluar kota untuk mendapatkan penghasilan terus-menerus. Meskipun lebih murah daripada berburu, namun lebih aman dan berkelanjutan. Tentu saja, lanjut pria berbaju ungu itu. Bergabung dengan pihak manapun akan mendapatkan bonus. Kami bisa memberikan bonus 200 juta kristal primordial. Kau tahu, setelah penyerbuan sebelumnya, kerugian kita di Aula Qinbao cukup besar. Jadi 200 juta kristal primordial ini harus dibayar dalam 2 kali cicilan. 1 saat saudara Lo Feng bergabung, dan 1 lagi setelah 10.000 abad. Secara umum, bonus untuk eksistensi level tetua adalah sekitar 200 juta. Tapi aku bukan orang biasa. Jika kekuatanku lebih rendah dari tetua Tianhe, Aula Qinbao tidak akan datang mengundangku. Mungkin agak kurang, kata pria berbaju ungu itu sambil tersenyum. Tapi saudara Lo Feng, kau berasal dari dunia sumber dengan banyak avatar. Kau bisa bergabung dengan beberapa keluarga. Dan Aula Qinbaoku juga berada di bawah Master Istana Weiyang. Kau tahu, kepala Istana Yuanxiang terluka parah. Dan sekarang dia hampir tidak bisa bergerak lagi. Masa depan kota Yulan akan ditentukan oleh kepala Istana Weiyang, kata pria berbaju ungu itu. Dengan bergabung dengan Aula Qinbao, kau secara alami menjadi salah satu anggota kepala Istana Weiyang. Lo Feng mengangguk. Saya mengerti persyaratan yang Anda tawarkan, saudara Shuo Jiu. Sejujurnya persyaratan itu agak rendah dibandingkan dengan undangan lainnya. Wajah lelaki berbaju ungu itu sedikit berubah. Saudara Lo Feng, Anda memiliki banyak avatar. Mohon bantu kami 1 atau 2 kali, dan Balai Qinbao pasti akan mengingat kebaikan ini. Aku akan memikirkannya. Lo Feng berdiri, menandakan akhir dari pertemuan. Pria berbaju ungu tidak punya pilihan selain berdiri dan pergi. Ia agak kecewa, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena Balai Qinbao sekarang sedang kekurangan dana. Kunjungan dari satu makhluk tingkat tetua ke yang lain, Lo Feng berinteraksi dengan masing-masing dari mereka. Sebelum bertemu dengan Master Istana Yuanxiang, Lo Feng memang sudah mempersiapkan diri, berencana mengirim avatar untuk bergabung dengan beberapa kekuatan guna mengamankan pendapatan besar guna mendukung tahap awal kultivasinya. Tetapi sejak menerima hadiah 50 miliar kristal primordial dari kepala Istana Yuanxiang, pikiran Lo Feng berubah. Lo Feng dan Kaisar Qing bertemu. Beberapa hari terakhir ini, cukup banyak makhluk tingkat tetua yang datang mengunjungi saudara Lo Feng, kata Kaisar Qing sambil tersenyum. 11 rumah mengundangku. Bantu aku melihat mana yang paling cocok. Lo Feng melambaikan tangannya, dan banyak informasi melayang di udara, tepatnya detail dari 11 undangan tersebut. Kaisar Qing menatap informasi ini, menghafalnya dalam sekejap. Saudara Lo Feng, berapa banyak rumah yang ingin kau masuki? Tanya Kaisar Qing. Hanya 1, kata Lo Feng. Dengan begitu banyak avatar, bukankah seharusnya kau mendapatkan sedikit lebih banyak? Kaisar Qing tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dengan 11 rumah yang mengundang, semuanya menawarkan miliaran sebagai pembayaran sekali bayar. Jika itu Kaisar Qing, dia pasti akan memilih beberapa. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Pilih saja 1, bisa dari kubu netral atau dari pihak Master Istana Yuanxiang. Kubu kepala Istana Yuanxiang relatif lemah sekarang, kata Kaisar Qing. Di antara 11 keluarga, ada 4 dari kubu netral dan 2 dari mereka bersama kepala Istana Yuanxiang. Dari segi kondisi, Menara Pil atau Aula Pil menawarkan kondisi yang lebih baik.
dan pemilik gedung Changqing juga memiliki reputasi yang baik. Namun, memilih Menara Pil, masalahnya akan lebih besar karena Menara Pil dan sarang serangga selalu berkonflik. Tidak ada rasa sakit, tidak akan ada hasil, kata Lo Feng sambil mengangguk. Aku juga condong ke Menara Pil, jadi ayo kita lanjutkan. Dari 11 undangan, Lo Feng hanya memilih satu, yaitu Menara Pil. Kaisar Ming dan Difu, kata Lo Feng. Tak lama kemudian, Kaisar Ming dan Difu tiba tepat waktu. Apakah ada kabar baik? Difu tersenyum. Lo Feng memandang ketiga orang yang hadir. Banyak faksi di kota Yulan mengundang kita, dan aku telah memutuskan untuk memilih Menara Pil untuk mengambil peran sebagai wakil pemilik gedung. Sesuai dengan apa yang dikatakan pemilik gedung sebelumnya, aku juga mengundang kalian bertiga untuk bergabung. Kalian bertiga, apakah mau bergabung? Ya, bersedia, tentu saja bersedia, kata Difu segera. Kaisar Ming juga tidak ragu. Untuk mendapatkan sumber daya tanpa mengambil risiko, siapa yang akan menolak tawaran sebagus itu? Kaisar Qing pun merasa puas sebagai kaisar dewa tingkat menengah yang tercerahkan. Bergabung dengan sebuah faksi umumnya berarti posisi tingkat menengah atau tinggi. Namun posisi menengah dan tinggi itu sangat terbatas. Siapa yang akan memperkerjakannya jika tidak ada cukup kepercayaan? Keesokan harinya, seorang tetua berambut perak yang bersemangat menyapa dengan hangat. Saudara Lo Feng, begitu banyak yang mengunjungimu kemarin dan aku merasa agak gelisah. Aku khawatir menara kecil kita tidak bisa mengundangmu. Hari ini ketika aku menerima pesanmu, aku sangat gembira sampai sekarang. Lo Feng tidak seperti tetua pada umumnya. Secara konservatif, Lo Feng termasuk dalam 100 teratas dalam hal kekuatan di kota Yulan. Bahkan berbagai faksi di kota Yulan yakin bahwa Lo Feng mungkin memiliki kekuatan 50 teratas. Makhluk seperti itu menempatkan sebuah faksi, itu akan jauh lebih stabil. Mulai sekarang, aku akan menjadi anggota Aula Pil. Lo Feng tersenyum. Saudara Lo Feng, jangan terlalu sopan. Tidak perlu begitu. Tetua berambut perak itu tersenyum hangat. Ngomong-ngomong, aku juga salah satu tetua tertua yang membangun kota ini bersama kepala istana Yuanxiang. Tapi kepala istana Yuanxiang telah terkontaminasi oleh kehidupan primordial tingkat tinggi dan hampir tidak pernah ikut campur lagi. Kami para tetua juga sedang tidak senang, terutama setelah kepala sarang serangga datang ke kota Yulan. Dia telah mengincarku kemana-mana. Master serangga juga ahli dalam teknik alkimia. Master sarang serangga bisa mengekstrak esensi kehidupan dan mengubahnya menjadi obat. Namun alirannya berdarah dan jahat yang sungguh tidak aku sukai. Sekarang dengan saudara Lo He, situasinya berbeda. Kau bisa mempelajari formasi menara kami. Formasi apapun yang kau butuhkan untuk membantumu, katakan saja. Aku akan membeli formasi yang cocok. Juga, ini imbalan yang disepakati, 500 juta kristal primordial. Sesepuh berambut perak itu mengeluarkan sebuah tas kain dengan jentikan tangannya. Pembayaran 1 kali yang ditawarkannya jelas lebih tinggi. Tetua ini yang membangun kota bersama kepala istana Yuanxiang cukup kuat dalam hal akumulasi kekayaan. Aula Pil membentang luas menjadi pusat alkimia terbesar di seluruh kota Yulan. Meskipun lokasinya tak sebaik rumah gua Lo Feng, ukurannya ratusan kali lebih besar, dipenuhi lebih dari 100 paviliun. Yang terbesar adalah paviliun utama, tempat para alkemis menjual ramuan dan berkumpul. Di dalam paviliun itu, sebuah dengungan halus terdengar. Dengan satu pikiran, Lo Feng menelusuri struktur formasi. Pemilik gedung Changqing hanya tersenyum, membiarkannya melihat sepenuhnya. Formasi di sini lebih cocok untukku, ujar pemilik gedung Changqing. Saudara Lo Feng, coba pikirkan formasi apa yang cocok untukmu. Soal bahan-bahan sebut saja, tak perlu berhemat.
Lofeng mengangguk, lalu menyerahkan daftar bahan. Harga seluruh material ini sekitar 30 juta kristal primordial, katanya. Pemilik gedung cangking tertawa puas. Bagus, bahkan aku takut harganya kurang mahal. Tak lama kemudian, semua bahan sudah siap. Saudara Lofeng, semuanya sudah lengkap. Lofeng menatap material formasi dan mulai bekerja. Di atas pusat aula pil, material-material itu berputar mengikuti kendalinya. Membangun formasi terasa seperti merakit pesawat ruang angkasa. Setiap bagian harus saling melengkapi. Bedanya, 36 formasi Lofeng jauh lebih rumit. Masing-masing memuat misteri setengah primordial. Bahkan, ia hanya mampu mengeluarkan sepertiga kekuatannya. Setengah hari kemudian, dengan satu pikiran, formasi besar itu hidup. Gelombang tak terlihat menyelimuti aula pil. Bahkan hanya memakai sebagian kekuatannya. Ini jauh lebih kuat daripada peta pemusnahan langit Swan King, gumam Lofeng. Ia turun kembali ke pavilion utama. Saudara Lofeng kerja keras sekali. Ini tidak seberapa. Toh, aku tinggal di sini cukup lama. Semakin kuat formasinya, semakin aman aula pil. Lalu ia menambahkan, ngomong-ngomong, aku ingin membeli banyak material kehidupan primordial tingkat rendah. Totalnya sekitar 2 miliar kristal primordial. Pemilik gedung cangking tertegun. Apakah sebanyak itu? Namun setelah berpikir, ia berkata, untuk jumlah sebesar itu, Penatua Xingyi adalah pilihan terbaik. Ia jujur dan memiliki dukungan dari sosok tak terkalahkan di alam suci kegelapan. Siapa sosok tak terkalahkan di alam suci kegelapan? Lofeng hampir tak percaya. Pemilik gedung cangking menghela napas kagum. Bahkan yang paling berbakat pun bisa tampak biasa di sana. Tapi Penatua Xingyi adalah murid langsung dari sosok semacam itu. Lofeng mengangguk. Kalau begitu, aku akan menghubungi dia. 3 hari berlalu, Tetua Xingyi muncul di rumah gua Lofeng dengan gelang spasial penuh material. Silahkan periksa, katanya sambil tersenyum. Tubuhnya beraroma dedaunan segar. Lofeng mengeceknya, semuanya lengkap. Ia mengeluarkan tas kain, 2,83 miliar kristal primordial. Transaksi itu adalah pembelian terbesar Lofeng sejauh ini. Kalau nanti kau ingin garis keturunan super limit, datang saja padaku, kata Tetua Xingyi. Ya, mungkin nanti, jawab Lofeng. Setelahnya, Lofeng membeli obat kultivasi tambahan senilai 500 juta kristal primordial, mempersiapkan hadiah untuk guru dan rekan-rekannya, lalu diam-diam meninggalkan kota Yulan menuju tanah asal. Di dalam menara bintang, semua material kini tersusun rapi. Lofeng membuka mata kehidupan dan kematian, meneliti tiap fragmen garis keturunan. Ini garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal dari klan ular kesengsaraan api Nirvana. Ia memahami 15 potongan material itu, merangkainya menjadi kesatuan dalam pikirannya. Kemudian, ia menatap garis keturunan lengkap yang ditempatkan pada batu gio, diselimuti api hitam. Saat ia mengamatinya, Lofeng terkejut. Misteri yang kubentuk dalam pikiranku terlalu kasar. Yang ini sempurna. Ibarat memecahkan soal lalu melihat jawaban aslinya, ia langsung melihat kekurangannya. Jadi, kehidupan dan kehancuran bisa dipadukan seperti ini. Sebuah senyum muncul di wajahnya. Meski hanya garis keturunan tingkat rendah, pemahamannya meningkat pesat, mempercepat jalannya menuju batas berikutnya.